10 fakta menarik tentang Suzanna. Suzanna Martha Frederica van Os atau yang lebih dikenal sebagai Suzanna adalah seorang aktris Indonesia yang dijuluki sebagai Ratu Horor Perfilman Indonesia. Lahir pada 13 Oktober 1942 di Wittersop atau sekarang Bogor, Jawa Barat. Popularitas Suzanna diraih dari film-film mistis yang dibintanginya. Wanita keturunan Jawa, Manado, Jerman, Belanda ini terkenal khususnya di Indonesia karena memerankan roh-roh halus, penyihir, dan makhluk gaib lainnya. Berikut adalah 10 fakta menarik tentang Suzanna. 1. Bermula dari film musikal. Karir Suzanna sebagai aktor ternyata bukan berawal dari film bergenre horor yang banyak dibintanginya. Film pertama yang melambungkan namanya adalah Asrama Dara, 1958. Film ini adalah drama musikal yang diciptakan dan disutradarai oleh Usmar Ismail. Peran Suzanna dalam film ini berbuah penghargaan The Best Child Actress Asian Film Festival di Tokyo pada tahun 1960. Setelah mendapat penghargaan tersebut, Suzanna banyak berkiprah di film bergenre drama. Namun, film drama tidak mampu membawanya ke puncak popularitas sebagai aktor. 2. Ratu Horor Indonesia. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, film horor Indonesia merupakan salah satu film horor dengan standar emas di Asia Tenggara. Film horor yang paling populer pada saat itu dibintangi oleh Suzanna, Sang Ratu Horor Indonesia. Sebuah gelar yang masih belum tertandingi hingga saat ini. Dia kebanyakan mengisi peran sebagai roh, penyihir, dan perwujudan makhluk dunia lain. Memanfaatkan rambut hitam legamnya yang panjang, kulit pucat, dan mata besar yang melotot. Dia berhasil memainkan perannya dalam film-film klasik seperti Ratu Ilmu Hitam 1981 dan Sundel Bolong 1982. 3. Suzanna memiliki sebuah perusahaan film. Pada pertengahan 1960-an, ia menikah dengan aktor Diki Suprapto. Pada tahun 1965, mereka mendirikan perusahaan produksi film Trimurni Film yang hanya memproduksi satu film, Segenggam Tanah Perbatasan 1965. Film ini dibintangi oleh Suzanna dan Suprapto sebelum akhirnya ditutup. Usaha terakhir mereka, Tidar Jaya Film, adalah yang paling sukses dengan menghasilkan 4 film antara tahun 1970 dan 1973. Film pertama adalah Tuan Tanah Kedawung 1970 yang diadaptasi dari komik karya Ganes Teha. Dalam film ini, Suzanna berperan sebagai Ratna, seorang wanita yang harus melindungi surat-surat tanah milik suaminya yang bekerja di Kalimantan. Tidar Jaya kemudian memproduksi Beranak Dalam Kubur 1971, Bumi Makin Panas 1973, dan Nafsu Gila 1973. Suzanna berpisah dengan Suprapto pada tahun 1974, tak lama setelah Nafsu Gila. 4. Rahasia awet muda Suzanna. Masyarakat Indonesia mengenalnya sebagai Ratu Horor bukan hanya karena aktingnya, tapi juga karena gaya hidupnya yang mistis. Beberapa orang mengatakan bahwa dia terlihat awet muda dan masa tuanya karena ia memakan bunga melati. Karena kecantikannya yang tak lekang oleh waktu, beberapa orang berspekulasi bahwa ia telah melakukan praktik mistik untuk menjaga dirinya tetap terlihat muda. 5. Suzanna adalah seorang Katolik yang taat. Setelah berpisah dengan Diki Suprapto, mereka tidak pernah resmi bercerai karena pernikahan mereka adalah pernikahan Katolik. Ajaran gereja Katolik tentang perceraian dan pernikahan kembali didasarkan pada ajaran Kristus. Setiap orang yang menceraikan istrinya dan kawin lagi, dia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. 6. Anak perempuan Suzanna juga seorang aktris. Anak perempuan dari pernikahannya dengan Diki Suprapto, Kiki Maria, juga seorang aktris.
Kiki Maria lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 10 September 1962. Kiki adalah seorang penyanyi, aktris, dan presenter film berkebangsaan Indonesia. Kiki tampaknya telah memulai karirnya ketika ia merilis album pertamanya yang berjudul Kesok Milik Kita. Meskipun sempat tersandung kasus hukum pada tahun 1985 atas sengketa rekaman musik Jackson Record dan Dodo Zakaria Dodo, yang merupakan seorang produser dan penata musik, Kiki telah menghasilkan 5 album dan telah mencetak beberapa hits. Kiki mengejutkan banyak orang dengan merilis album Esok Milik Kita. Karena jangkauan vokal Kiki yang luas tidak seperti album-album sebelumnya. Kembalinya Suzana adalah sebuah akhir yang luar biasa. Suzana pensiun dari film pada tahun 1990-an, tetapi beberapa kali tampil kembali pada tahun 2003 dan serial televisi Selma dan Ular Siluman. Dan yang terakhir adalah Hantu Ambulans, di mana ia terlihat sakit-sakitan. Dia selalu dikenang dengan film-film horor dan mistiknya yang dimulai pada tahun 1970-an seperti Bernapas Dalam Lumpur, Beranak Dalam Kubur, Pulau Cinta, Ratu Buaya Putih, Ratu Ilmu Hitam. 8. Kematian Suzana yang kontroversial. Suzana meninggal pada tanggal 15 Oktober 2008 di Magelang pada usia 66 tahun. Setelah 30 tahun berjuang melawan penyakit diabetes yang dideritanya, banyak kesimpang siuran yang mengiringi kematian seniman yang dekat dengan hantu sundel bolong ini. Mulai dari proses kematiannya yang mendadak hingga konflik internal keluarga. Tidak hanya dalam film, bahkan kematian artis dengan nama asli Suzana Martha Fredrika Van Os ini juga sempat mengundang misteri. Ada beberapa kejanggalan dan rumor yang beredar yang mengiringi kepergiannya di tahun 2008 silam. 9. Konflik keluarga Suzana. Ada sebuah konflik kehidupan nyata yang aneh dalam kehidupan Suzana. Setelah berpisah dengan suaminya Diki Suprapto, dia tinggal bersama aktor lain, Cliff Sangra, yang dikabarkan telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Suzana karena perebutan harta warisan. 10. Suzana memiliki banyak karya. Jumlah karyanya mencapai lebih dari 40 film dengan berbagai genre, namun sebagian besar bergenre horor. Dia memulai karirnya sebagai aktris cilik, pemenang penghargaan sebelum meraih ketenaran global sebagai salah satu aktris paling populer di Asia pada tahun 1970-an. Masih banyak lagi film horor dalam filmografi Suzana yang menjadi momen-momen penting dalam karirnya yang panjang, seperti Nia Blorong, Malam Sabtu Suro, film horor romantis yang menampilkan sundel bolong bukan sebagai makhluk jahat, melainkan sebagai tokoh utama dengan dandanan ala KISS. Dan tentu saja ada Ratu Ilmu Hitam, film horor yang meraih banyak nominasi di Festival Indonesia 1982, termasuk aktris terbaik untuk Suzana.